Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pertamina Balikpapan akhirnya buka suara soal kebakaran di dapur produksinya. Tiga rumah di Muara Lawa, Kutai Barat terbakar. Dugaan awal musibah ini diawali korsleting listrik. Penjualan sapi kurban di Samarinda mulai ramai. Sebagian dari mereka menjual sapi peliharaannya sendiri. Kobaran api yang membakar kilang Pertamina Balikpapan ini terjadi Sabtu pagi. Titik kebakarannya yakni areal dapur produksi unit 4. Pertamina mengerahkan 7 mobil pemadam milik KPI RU5 dan pemadam dari Pertamina Group. Mereka juga mengaktifkan fireground atau pemadam statis yang berada di lokasi kejadian. General Manager Refinery Unit 5 Arafat Bayu Nugroho menyebut, titik kebakaran terjadi di Unit 4 yang sudah beroperasi dengan kapasitas 170.000 barel per hari dari kapasitas normal 300.000 barel. Ia memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa dan api berhasil dipadamkan pukul 7.30 WITA. Terkait penyebabnya, Arafat Bayu Nugroho mengaku masih menginvestigasi bersama tim migas dan polisi setempat. Selamat siang, Pak. Terkait dengan penyebab, ini kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari migas, insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal. Sudah turun ke lapangan untuk identifikasi apa yang menjadi penyebab dari kejadian ini. Tapi titik api munculnya dari mana Pak awalnya Pak? Titik api dapat kami konfirmasi berasal dari unit crude distilling unit 4 kita, yaitu unit yang mengolah crude menjadi produk-produk kita seperti BBM, LPG dan sebagainya. Kebakaran pada kilang Pertamina Unit 4 ini mulai terjadi pukul 4.25 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan Pertamina meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat resah dan khawatir. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Polresta Balikpapan bereaksi cepat saat kilang Pertamina Unit 4 Balikpapan terbakar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menurunkan tim sesaat kebakaran terjadi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto menyatakan tim pertama yang diturunkan adalah Inafis Polresta. Selanjutnya mereka akan bekerja sama dengan Polda Kaltim dan Puslapfor Mabes Polri. Ini dilakukan agar penyebab kebakaran bisa terungkap. Selamat siang, Pak. Dari Polresta Balikpapan sejak tadi pagi atau subuh dini hari sudah menerjunkan personil untuk mengamankan TKP. Kemudian barusan Inafis kami juga sudah mulai masuk ke tempat TKP atau titik api untuk mencari tahu, sekaligus yang pertama adalah kita mengamankan dulu.
mengamankan TKP, melihat, mengumpulkan bukti-bukti atau bukti-bukti yang ada di lapangan. Kemudian tindak lanjutnya tentu kita berkoordinasi dengan lapor yang insya Allah akan kita datangkan secepatnya mungkin untuk bisa mencari tahu apa akibat dari kebakaran tersebut. Jelang siang, suasana di sekitar kilang sudah lebih aman. Kobaran dan kepulan asap tidak lagi terlihat. Demikian pula aktivitas pemadaman tidak terlihat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Saat kobaran pada dapur produksi kilang masih membara, warga yang bermukim di sekitar Pertamina Balikpapan diliputi cemas dan resah. Mereka khawatir kebakaran ini akan meluas hingga ke permukiman. Ketua RT 29 Margasari mengaku, kebakaran tersebut ia ketahui dari informasi warga. Ia pun meminta warganya bersiaga mengantisipasi perluasan kobaran. Ia mulai lega saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Kecemasannya menghilang setelah mengetahui kobaran dipadamkan. Takut sekali warga di sini karena dengan adanya pencemaran minyak ini ternyata pagi-pagi ada kebakaran di kilang itu kan. Jadi warga itu agak ketakutan, betul ketakutan, tapi ya kita alhamdulillah percayakan kepada tim yang melaksanakan kegiatan masalah penanganan ini. Alhamdulillah kita percayakan kepada mereka. Jam berapa tadi kejadian PRT? Subuh gitu. Subuh ya? Infonya subuh karena saya sendiri cuma mendengar berita dari kita kan tidak melihat sendiri, cuma infonya masihnya subuh. Jadi, Kobaran api katanya cukup besar juga PRT? ya karena cuacanya malam jadi kan kelihatan besar karena gelap kan. Tapi alhamdulillah tadi turun hujan deras, jadi agak mengurangin rasa cemasnya. Pasca kebakaran hebat di kilang Pertamina Balikpapan ini, aktivitas warga kembali lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Hutan mangrove di Margasari, Balikpapan Barat tercemari tumpahan minyak mentah dari kilang Pertamina. Tumpahan tersebut terjadi sebelum kilang 4 milik Pertamina terbakar. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Margasari menilai pencemaran ini sangat membahayakan populasi mangrove, terutama yang baru ditanam. Risiko besar yang akan dihadapi adalah matinya tanaman tersebut akibat terkontaminasi minyak. Disebutkannya luasan hutan mangrove yang terancam mencapai 3 hektar. Kalau bibit-bibit itu terkena minyak pasti akan mati. Oke, untuk bibit baru sendiri ada berapa batang ini Pak banyaknya? Nah itu yang kurang lebih 1.000 kayaknya. 1.000. Untuk luasan area mangrove sendiri ini yang terdampak berapa besar Pak? Ini kalau area kita ini mangrove kurang lebih 3 hektar ya Pak. 3 sampai 4 hektar. 3 sampai 4 hektar. Ya. Ini kejadian seperti ini sudah pernah berulang kah atau baru pertama kali ini? Pernah terjadi, kurang tahu tahun berapa itu ya. 2018 ya Pak. Ya 2018 pernah terjadi tumpahan minyak dan itu banyak mangrove yang mati akibat tumpahan minyak itu, dan mudah-mudahan dampak yang ada sekarang ini mudah-mudahan tidak mematikan mangrove atau mangrove. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini meminta Pertamina ikut bertanggung jawab dengan memulihkan kondisi mangrove. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Keluar ya? Belum.
korban yang banyak.